PSPS Sriwijaya makin semangat. Wah gila, ini setelah kekalahan PSMS melawan Semen Padang dengan skor 2-1 ya di Stadion Haji Barudin Siregar, ini semakin membuka peluang PSPS Pekanbaru dan Sriwijaya Palembang untuk bisa lolos ke babak 12 besar. Setelah sebelumnya peluang itu hampir tertutup rapat, hampir musnah, ya kan, gara-gara mereka alias PSPS Pekanbaru kalah lawan Sriwijaya, dan Sriwijaya cuma tinggal menyisakan satu pertandingan lagi dan itu lawan PSMS. Maka itu peluang sebenarnya untuk lolos bagi mereka sangat tipis, apalagi kalau misalnya PSMS Medan itu menang melawan Semen Padang kemarin sore. Tapi salahnya kemarin kalah. Nah, dengan kalahnya Semen Padang, dengan kalahnya Medan, PSMS Medan di pertandingan Liga 2 kemarin, otomatis semakin membuat perebutan tiket 12 besar semakin seru guys. Terkhususnya untuk 3 tim, yaitu PSPS Pekanbaru, Sriwijaya, dan PSMS Medan. Nah, yang mana poin-poinnya itu sangat tipis, rapat ya, apalagi di PSMS itu ada 15 poin ya. PSMS mengumpulkan 15 poin, tersisa 2 laga. PSPS Pekanbaru 10 poin, tapi tersisa 2 laga juga. Dan yang terakhir Sriwijaya dengan berapa itu ya? 13 poin, terpaut 2 poin dengan PSMS Medan, hanya saja tinggal menyisakan 1 laga. Dan yang uniknya di 1 laga ini, yang sisa terakhir ini adalah ketika Sriwijaya berhadapan dengan PSMS. Nah, ini pertandingan bisa menjadi pertandingan penentuan apabila PSPS Pekanbaru berhasil mengalahkan PSMS Medan di Stadion Baharudin Siregar. Sebaliknya, pertandingan Sriwijaya PSMS nanti di pekan terakhir di Jakabaring ini bisa jadi pertandingan yang sudah tidak berarti lagi jika skuad Ayam Kinantan berhasil mengalahkan PSPS Pekanbaru di Deli Serdang nanti. Sebagaimana kita ketahui, PSMS dan PSPS Pekanbaru, kedua tim sama-sama menyisakan 2 pertandingan ya, yang mana PSPS akan mengunjungi Medan untuk bertanding dengan PSMS. Nah, ini kan jadi catatan penting ini untuk skuad Ayam Kinantan. Karena sebenarnya kalau misalnya peluang lolos ya, PSMS itu masih lebih besar ketimbang Sriwijaya ataupun PSPS Pekanbaru. Kenapa? Karena Sriwijaya dengan PSPS Pekanbaru mereka bisa lolos masih bergantung dengan hasil PSMS. Dalam artian mereka masih bergantung dengan tim lain. Sedangkan PSMS masa depannya itu, kelolosan mereka atau kesempatan mereka bisa lolos itu tergantung daripada performa mereka sendiri, tergantung pada tim mereka. Jadi kalau mereka mau lolos ya menang, kalau nggak lolos, kalau kalah ya udah selesai gitu. Nah, jadi ini catatan khusus untuk pelatih PSMS Medan. Aku baca komen ini banyak yang pengen kita ganti pelatih ya di sosial media ini, banyak kali aku lihat di beberapa akun sosmed ya, khususnya tentang PSMS Medan. Itu di situ banyak aku komen netizen itu bilang bahwasanya Coach Mukson ini ganti aja deh katanya gitu ya kan. Jadi biar kayaknya miskin taktik gitulah. Tapi aku tetap masih percaya kepada coach. Semoga aja memang berhasil mengalahkan PSPS Pekanbaru. Tapi jika melawan PSPS Pekanbaru, PSMS Medan kehilangan 3 poin atau kalah, maka fix aku juga akan mendukung seperti apa yang kata netizen lain. Kayaknya Coach Mukson ini belum layak untuk menangani PSMS Medan. Kenapa? Terbukti ya, dengan banyaknya ganti pelatih, klub-klub Liga 2 itu berkembang pesat. Contoh kayak PSPS Pekanbaru ya. Setelah sebelumnya mereka terdampar di dasar klasmen, sekarang setelah ganti pelatih ya, malah menjadi salah satu kandidat yang bakal lolos ke babak 12 besar. Begitu juga dengan Sriwijaya. Sriwijaya kemarin ganti pelatih, dari sebelumnya itu Coach Yoyo ya, mantan asisten pelatih Coach Jajang Nurjaman ketika di Liga 1 PSMS tahun 2017-2018 gitu kan. Mereka juga gitu, terseok-seok bersama dengan Coach Yoyo, kemudian masuk pelatih baru, mereka berhasil menang dan sekarang lagi membuka asa untuk lolos ke babak 12 besar. Nah, ini mungkin jadi catatan penting bagi skuad Ayam Kinantan, apakah nanti bisa mendapatkan 3 poin atau tidak. Kalau tidak, maka ganti pelatih mungkin bisa jadi solusi. Atau mungkin kalau memang kita lolos tapi dengan permainan yang tidak meyakinkan, mungkin di putaran kedua nanti mungkin bisa jadi opsi untuk mengganti pelatih guys. Karena kan sudah banyak juga kesempatan yang kita berikan kepada coach ini ya,
Coach Muson untuk memberikan penampilan terbaik. Tapi bisa kita lihat, kita hanya berhasil menang itu ketika melawan tim-tim semenjana ya. Bukan maksudnya meremehkan tim Sumut, maksudnya kita hanya bisa menang itu melawan tim-tim yang mana sesama sesama Sumatera Utara, PSDS dengan Sada Sumut. Nah ini kan kurang keluar taji, sebagaimana kita ketahui PSMS ini salah satu klub besar ya, kurang keluar lah tajinya itu, maksudnya enggak nendang gitu ya kan, kurang sangar gitu, kayak misal tim-tim lainnya sangar tuh ya. Contoh kayak Semen Padang tuh bisa menang itu melawan PSMS di kandang PSMS itu kan itu suatu bukti bahwasanya mereka itu baik kandang maupun tandang jago gitu. Terkhusus tuh striker mereka ya Kenneth Oke itu udah 10 atau 11 gol dia cetak. Nah, kayaknya PSMS Medan butuh striker kayak Kenneth Oke. Terbukti ya. Kemarin kan striker kita tuh Souza ya. Souza diganti karena kurang perform. Padahal sebenarnya kalau menurut aku rasa dia itu bukan kurang perform, tapi memang karena kurang supply. Dia udah mencoba yang terbaik aku lihat ya kan. Dan kita gantilah dengan pemain yang notabene besar kekar yang dengan harapan bisa kayak Kenneth Oke. Masuklah Jose Valencia. Ternyata Jose Valencia ini terlalu tinggi ekspektasi kita guys. Memang kalau dari segi postur dia itu menjanjikan, besar, hitam, tinggi kan. Nah ini bakal bisa nih, bakal mencetak gol-gol spektakuler ke depannya. Jangankan cetak spektakuler ya kan, ngontrol bola aja masih kewalahan, nge-shoot aja masih banyak off target gitu, bukan on target ya. Bukan, kita nggak usah bicara gol dulu, untuk menendang ngontrol bola hasil operan, crossing silang, umpan silang atau umpan tarik daripada sayap atau gelandang PSMS saja masih kewalahan itu dia ngontrol bola. Terbukti itu banyak peluang yang dia dapatkan tapi belum bisa dikonversi menjadi gol guys. Makanya ini sangat disayangkan perekrutan Jose Valencia. Maka justru aku melihat Souza yang saat ini bermain di Persekat Tegal itu lebih gacor dan aku lihat lebih bisa memberikan kontribusi ketimbang Jose Valencia guys. Lihat Jose Valencia golnya pun gol yang pertama itu gol tap-in ya. Yang kedua itu gol penalti. Nah, ini kan sangat tidak kita tidak sesuai ekspektasi kita gitu. Dan kalau misalnya evaluasi kemarin itu kita sangat krisis kepemimpinan guys, kurangnya ada leadership. Terbukti dengan tidak adanya Rahmat Hidayat, nyaris tidak ada yang bisa memberikan motivasi kepada pemain selain daripada coach ya. Sangat disayangkan juga Joko Susilo kemarin dicadangkan, padahal kan Joko Susilo kapten kita. Jadi kalau misalnya kemarin nggak ada Rahmat Hidayat, at least Joko Susilo itu ada seharusnya di lapangan. Nah aku nggak tahu juga dengan Kim ya, Kim kemarin tuh kayak takut-takut dia untuk buat pelanggaran, mungkin karena sebelumnya PSMS dapat sanksi dari PSSI gara-gara terlalu banyak kartu kuning sehingga denda 25 juta. Jadi berdampak mungkin ke psikisnya, tidak mau memberikan pelanggaran berat guys. Terbukti itu waktu Roken dari sayap kanan adu sprint sama si Kim, itu dia ketinggalan 1 langkah atau 2 langkah gitu. Padahal kan sama-sama mulai start sama untuk sprint, tapi seharusnya kan itu aturannya kalau kita menjadi back ya, kita langgar aja gitu biar tidak memberikan bahaya dalam lini pertahanan. Tapi ya itu dia nggak berani challenge. Terakhir ya dia bisa memberikan assist ya kepada Kenneth Oke, dan Kenneth Oke dengan mudahnya bisa mencetak gol. Yakin aku, meskipun Roken itu tadi seumpama itu Jose Valencia ya, memberi Roken ngasih umpan ke Jose Valencia pasti nggak akan dapat itu gol itu. Tapi Kenneth Oke memang striker beda kelas. Kenneth Oke aku bilang dia tuh kayak udah levelnya tuh kayak striker Liga 1 guys, nggak cocok lagi sih di Liga 2. Makanya aku bilang selalu sih dengan manajemen Semen Padang ya, yang bisa mencari striker unggul, striker impor yang berkualitas, beda dengan PSMS. Kayaknya PSMS masih kurang link-linknya untuk mencari pemain-pemain asing berkelas ya. Terbukti waktu di Liga 1 juga, coba lah lihat pemain-pemain yang kita datangkan, Yeso ya, ataupun Seni Eruikop, baru siapa lagi tuh, Lobo masih oke lah, tapi pun Lobo pun kadang banyak blunder gitu kan. Tanidis juga, maksudnya pemain-pemain bukan pemain yang memberi yang berdampak besar gitu kan. Beda kalau dengan kayak Persija nih punya Marco Simic kan, kayak misalnya Sriwijaya punya Jalilov dulu kan, ataupun kayak siapa lagi tuh ya, Persib Bandung punya Ezekiel ya kan. Jadi kan klub-klub Liga 1 itu bisa mencari pemain yang betul-betul berkualitas guys. Nah, kekurangan PSMS tidak bisa mencari pemain dengan kualitas yang tinggi. Nah, seperti itu. Mungkin kalau aku lihat ya, bukan karena nggak bisa, tapi karena mungkin dana sih aku rasa, mungkin karena duit ya. Tapi aku lihat di baju PSMS juga udah banyak sih sponsor-sponsor, masa nggak ada duit gitu ya kan? Atau kemana duitnya kan gitu. Tapi ya mungkin
butuh operasional yang lain-lain dan sebagainya, kita positive thinking aja, kita dukung manajemen PSMS, kita dukung pelatih, kita dukung seluruh pemain untuk bisa tampil yang terbaik dan bisa lolos ke bawah 12 besar. Tapi kalau jujur, kalau kalian lah, aku tanya, kalau kalian nengok permainan PSMS ya saat ini, masih pede nggak? Kalaupun lolos, pede nggak lolos Liga 1? Pasti nggak, yakin aku. Kenapa? Kalau kita ngelihat sekarang ini Persewar yang PSS Bia itu gila, itu keren kali permainannya dan perkasa kali di zona Liga sana, Liga Timur ya. Pemain-pemainnya juga gacor-gacor ya, pemain Ruben Sanadi, baru juga ada Osa Saha, baru Beltran, siapa tuh pemain naturalisasi, belum lagi masuk Otavio Dutra, baru-baru ini dari Kalteng. Oh gila, itu ini salah satu yang aku jagokan untuk masuk Liga 1 itu PSS Bia, Persela Lamongan. Ya itu gila gacor sih, Persela Lamongan nggak terkalahkan ya, terkalahkan sekali ya nggak salah, tapi sisanya menang terus. Baru sama Bekasi FC ini ada Ezekiel di situ ya, gila sih memang mereka itu super power banget di grup mereka ya. Mungkin bisa jadi kalau dari grup A itu kalau nggak Semen Padang, aku masih pegang Semen Padang sih. Kalau Persiraja masih oke, tapi masih kadang kalau Persiraja PSMS ini modelnya sama, banyak imbangnya. Ya kan? Tapi kalau Semen Padang itu jarang imbang, tapi menang, banyak menangnya. Walaupun ada kalah ya, tapi banyak menangnya gitu. Nah, jadi kalau mengintip peluang PSMS Medan, kembali lagi ya, kalau mengintip peluang PSMS Medan, Sriwijaya dan Pekanbaru nanti yang lolos, ini semua tergantung kepada skuad AYM Kinantan. Kalau mereka mau lolos, menang. Mereka nggak butuh lagi hasil mau nanti Sriwijaya mau Pekanbaru, nggak butuh lagi. Kenapa? Karena mereka yang langsung menentukan lolosnya nggak mereka. Dan itu terjadi ketika PSMS melawan PSPS Pekanbaru. Ada pertanyaan, kalau misalnya seri nih PSMS dengan PSPS Pekanbaru, maka peluang untuk PSPS Pekanbaru murni sirna. Kenapa? Karena poin mereka 10. Dapat 1 lawan PSMS, maka mereka dapat 11. Menang pun di pertandingan terakhir mereka paling puncak 14, sedangkan PSMS sudah 16. Nah, pertanyaannya ketika melawan Sriwijaya. Nah, ketika PSMS seri lawan PSPS Pekanbaru, nanti kan mereka poinnya 16. Sudah. Sriwijaya poinnya 13. Mereka butuh 1 kemenangan biar bisa sama dengan poin PSMS 16. Nah, nanti disitulah yang akan dilihat head to head ataupun selisih gol. Nah, ini aku masih bingung apakah kita pakai head to head atau selisih gol. Kalau misalnya kita kalah 1-0, kita selisih gol masih unggul jauh ketimbang Sriwijaya. Tapi kalau misalnya pakai head to head, maka kita akan kalah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita kalah melawan Sriwijaya di Jakabaring, ingat waktu main di Teladan kita berakhir dengan skor sama, 2 sama. Berakhir seri ya, dengan 2 sama. Semoga aja nggak imbang, semoga aja bisa menang, terakhir bisa lolos ke Liga 2. Dapat bertahan di Liga 2, lolos babak 12 besar dan bisa bersaing untuk Liga 1. Kalau untung-untung dapat Liga 1. Tapi kalau dari segi kualitas, kalau jujur aku meskipun fans PSMS, aku rasa belum layak sih kita untuk lolos ke Liga 1. Tapi semoga aja keajaiban itu ada. Riba Suri.